Mahasiswa, siapkan pertanyaannya. Sebelumnya selamat pagi menjelang siang semuanya. Saya izin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan, saya Irma Josepin dari Ilmu Hubungan Internasional 2023. Sebelumnya dari pemaparan sampai tanya jawab oleh para panelis pada hari ini, Pak Anies Baswedan seringkali menyebutkan kata kesejahteraan dalam jawaban maupun pemaparannya. Nah Pak, kebetulan saya berasal dari keluarga dengan ayah seorang PNS. Saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai mencapai kesejahteraan tersebut, apa yang akan Bapak lakukan sebagai presiden jika nantinya terpilih, padahal utang janji Bapak pada PNS pada saat pandemi waktu itu saja belum Bapak lunasi mengenai pinjaman gaji para PNS yang Bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu. Beberapa PNS menyatakan bahwa beberapa persen dari gaji mereka belum dikembalikan oleh Bapak. Jadi bagaimana pertanggungjawaban Bapak nantinya untuk hal tersebut dan untuk kesejahteraan Indonesia ke depannya? Terima kasih. Yang kedua. Pak, yang Anies, kalau panelis-panelisnya yang bertanya saya agak tenang. Kalau mahasiswa yang bertanya saya nggak begitu tenang nih Pak Anies. Udah bener Pak, begini Pak. Sudah seharusnya seperti ini. Ya, harus begini ya. Betul. Harus begini. Terima kasih. Silakan Pak Anies. Ya. Di sini letak serunya kampus, Bu. Jadi ada kebebasan berekspresi. Nah, dari namanya Septi ya. Septi, terima kasih atas pertanyaan itu. Saya ingin ceritakan bagi yang tidak tahu konteksnya tentang pertanyaan gaji ASN PNS yang ditahan. Bicara kesejahteraan, bicara ini. Saya ingin sampaikan, ketika terjadi pandemi, pemerintah daerah, termasuk pemerintah pusat, harus melakukan penggeseran anggaran. Untuk apa? Untuk membantu penanganan COVID. Dua aspek. Aspek kesehatan dan aspek jaminan sosial. Kenapa jaminan sosial? Karena warga diminta untuk di rumah. Dengan warga diminta untuk di rumah, maka mereka tidak bisa banyak sekali warga yang tidak punya pendapat rutin. Mereka yang pendapatannya harian otomatis hilang pendapatannya. Yang pendapatannya bulanan, mereka masih bisa mengandalkan gaji, pekerjaannya masih dipertahankan. Ya. Nah, di Jakarta, jumlah penerima bantuan sosial di Jakarta itu jumlahnya 900.000 yang normal. Ketika terjadi pandemi, maka tukang bakso tidak jualan, kaki lima tidak jualan, nggak jualan, semua itu berada di rumah. Yang asalnya 900.000 yang harus ditanggung oleh pemerintah karena berada di dalam posisi tidak punya pendapatan yang cukup, itu meningkat angkanya sampai sekitar 2,4, sesudah itu menjadi 1,6 karena kemudian ada penyesuaian terkait dengan perubahan kondisi mereka. Bantuan sosial yang 900.000 itu 900.000 keluarga terima, lalu berubah menjadi 2,4 juta yang harus terima. Itu artinya 2/3 penduduk Jakarta harus diberi uang oleh pemerintah, harus diberi bantuan sembako oleh pemerintah. Oke. Jadi saya sebagai gubernur pada waktu itu mengumpulkan ASN dan saya membuat rekaman, kalau boleh Bung ke BEM, dan itu saya berikan nanti link rekaman, Anda lihat rekamannya. Pada waktu itu saya berbicara pada seluruh ASN. Sekarang ini ada uang nilainya 1,6 triliun mau dipakai untuk 60.000 ASN atau mau dipakai untuk menghidupi 2,4 juta keluarga di seluruh Jakarta. Itu TKD-nya, tunjangan kinerja daerah. Jadi saya katakan pada ASN, kami teruskan uang ini pada Anda dan diterima oleh 60.000 ASN. Atau Anda hibahkan uang ini kepada warga Jakarta dan beritahu anak istri
suami, bahwa uang itu bukan diberikan untuk pemerintah, uang itu diberikan pada tetangga Anda yang hari ini tidak punya pendapatan karena mereka terdampak oleh pandemi. Kabari pada mereka, kabarkan pada mereka bahwa ini adalah bantuan sosial dari Anda untuk mereka. Jadi ini bukan uang potongan, bukan dipotong untuk kredit, bukan. Ini adalah Anda diminta untuk mengurangi, dan bukan gajinya, tapi tunjangan kinerjanya. Jadi dibagi dua, 25% dihibahkan, 25% ditahan dan dikembalikan ketika anggaran kita sudah kembali. Oke? Jadi 25% itu hibah, memang diberikan. Potongnya 50%. Jadi pemotongan itu bukan pemotongan untuk beli alat kesehatan, bukan pemotongan untuk vaksin, itu pemotongan jadi beras, yang menjadi gula, yang menjadi sembako bagi tetangga-tetangga para ASN yang ada di Jakarta. Itu sebabnya di awal, Prof. Haji, di awal ASN itu menolak ketika mendengar kabar pemotongan, karena mereka terbiasa pemotongan untuk aktivitas-aktivitas macam-macam. Setelah dijelaskan bahwa ini langsung untuk sembako, saya katakan pada mereka, lihat dada Anda, di situ ada tulisan abdi negara, jalankan tugas sebagai abdi negara, berikan 50% itu karena Anda adalah yang terdepan untuk merawat Indonesia kita. Oke? Nah, 25% harus dikembalikan. Kapan dikembalikannya? Ketika APB DKI Jakarta sudah kembali. Kenapa? APBD kita 80 triliun, kontraksi, kehilangan kehilangan tinggal 48%, kehilangan 52%. Anda bayangin, tidak pernah ada dalam sejarah. Dan saya merasa bersyukur sekali, Tuhan mentakdirkan saya menjadi pemimpin di Pemprov DKI Jakarta ketika menghadapi hantaman yang luar biasa itu. Itu pengalaman menghadapi sebuah krisis yang beyond imagination. Saya bersyukur Tuhan mentakdirkan itu. Dan ini adalah bentuk-bentuk kekayaan pengalaman. Dan sekarang pelan-pelan uang itu harus dikembalikan. Karena hilangnya itu banyak, bayangkan 80 triliun, kehilangan 52%, pelan-pelan itu kembali. Jadi bagi ASN yang hari ini belum terima, it's a matter of time, uang itu akan dikembalikan. Begitu APBD-nya kembali, uang itu dikembalikan. Tapi ingatlah bahwa uang itu dikembalikan semata-mata karena dulu dipakai untuk menghidupi tetangga Anda yang tidak bisa makan, tidak cukup pendapatan karena terdampak oleh COVID. Itu ceritanya. Baik, terima kasih Pak Anies. Luar biasa sekali. Hadirin, kita telah bersama-sama menyaksikan jalannya sesi diskusi serta tanya jawab antara panelis dengan pembicara. Ya. Kalau boleh, sebelum akhiri saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada para panelis, terima kasih Pak Dekan, dan juga terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan kritis dari teman-teman mahasiswa. Kami sampaikan sedikit Pak, di kampus kita harus menjaga critical thinking, dan di kampus kita harus menjaga nyali untuk tetap bertanya secara kritis dengan siapapun di forum apapun. Jangan sampai nyali itu hilang, dan jangan pernah mandang ini personal, bukan. Semakin tajam pertanyaan, maka merangsang yang ditanya untuk memberikan jawaban yang lebih baik. Kalau main baseball, mau dikasih softball, Anda nggak bisa hit home run. Anda harus terima lemparan bola yang keras, dari situ Anda baru bisa pukul yang hit dan home run. Jadi pertanyaan kritis, pertanyaan keras, justru itu yang dibutuhkan. Karena itulah yang akan membuat semua yang berada di ruangan ini dan ikut menyaksikan dari jauh terbuka. Itu pendapat kami ketika kami bertugas di Jakarta, dan itu pula yang saya sampaikan di sini, bahwa kita harus jaga kampus. Sama satu hal terakhir aja Prof. Di masyarakat banyak masalah kemiskinan, masalah ketimpangan. Kami menemukan komunitas kampus makin jarang menyentuh isu ini. Siapa yang menyentuh? Tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama itulah yang hadir mengangkat tema-tema kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan. Kampus jarang. Karena itu kami usul lebih banyak lagi mahasiswa dan dosen yang serius memfokuskan pada soal ketimpangan, soal kemiskinan, soal keterbelakangan. Karena itu hari ini yang sedang dibutuhkan juga oleh masyarakat kita. Terima kasih. Terima kasih.